Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di kelompok 11 ada Afril, ada Fadila Bunga, Jaya, dan ada Farhan. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas dari model pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Thomas Bustomi MSI mengenai dinamika perubahan organisasi model Berkeley Twin. Sebelum kepada materi inti, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari terjadinya model ini. Diagnosis organisasi diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk memahami dan menjelaskan kondisi aktual suatu organisasi, termasuk permasalahan yang dihadapinya, kekuatan dan kelemahannya, tantangan yang dihadapinya, interaksi dengan lingkungannya, dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan organisasi. Nah, perubahan itu selalu terjadi, baik disadari atau tidak. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati, karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, oleh karena itu pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Pengertian model of organizational performance and change dikenal juga sebagai model Berkeley Twin, menunjukkan keterkaitan yang berhipotesis bagaimana kinerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dimensi organisasi dan lingkungan yang merupakan kunci keberhasilan perubahan dan menunjukkan bagaimana dimensi ini harus dihubungkan secara kasual untuk mencapai perubahan kinerja. Model kasual menghubungkan apa yang dapat dipahami dari praktik dengan apa yang diketahui dari penelitian dan teori. Model tersebut tidak hanya membahas bagaimana dimensi yang berbeda terhubung satu sama lain, tetapi juga membahas bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi dimensi yang berbeda dalam suatu organisasi. Model ini berfokus pada penyediaan panduan untuk diagnosis organisasi dan perubahan organisasi yang terencana dan terkelola, yang dengan jenis menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, melanjutkan yang penjelasan April, ada faktor yang berpengaruh terhadap program perubahan menurut Berkeley Twin. Menurut Berkeley Twin, dalam pengelolaan perubahan terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program perubahan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor transformasional, merupakan faktor visi, misi, strategi, kepimpinan, serta budaya organisasi yang bersifat strategis dan berpengaruh dalam melakukan suatu perubahan. Jika tidak didukung oleh visi, misi, dan strategi yang jelas atas suatu program perubahan atau tidak didukung oleh pemimpin yang sanggup membawa perubahan dengan segala macam kendalanya dan juga budaya perusahaan yang dapat menerima suatu perubahan, niscaya perubahan itu tidak akan terwujud sekalipun pada tahap awal. Yang kedua, faktor transaksional merupakan faktor-faktor yang mendukung jalannya operasi internal perusahaan. Faktor-faktor transaksional merupakan cerminan dari 8 faktor yang terdapat dalam model Berkeley Twin dan disederhanakan dengan mengadopsi kepada dimensi perubahan The Price Waterhouse Change Integration Team 1994. Dari faktor transaksional, jika dilihat dari konteks perubahan internal, maka faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama, yaitu organisasi atau SDM, bisnis, proses, dan teknologi. Lanjut, ada model Berkeley Twin dalam kinerja individu dan organisasi.
Model Brooke-Litwin berasal dari karya George Litwin dan rekan-rekannya Litwin dan Stringer 1968, Tagiuri dan Litwin 1968 terhadap iklim organisasi dalam kaitannya dengan perilaku manajerial, norma dan nilai-nilai, struktur organisasi dan kebijakan. Dan kelompok dan organisasi kinerja, Litwin menggambarkan iklim sebagai persepsi, harapan, dan perasaan dari suatu organisasi atau kelompok. Iklim mudah ditempa berarti sering fana dan dapat dipengaruhi baik oleh aspek abadi dari organisasi, misalnya norma bersama, dan aspek sementara organisasi, misalnya perilaku pengawas. Litwin dan Stringer eksperimen dimanipulasi iklim kerja unit melalui perilaku manajerial dan berdasarkan teori mereka diperkirakan dampaknya terhadap kinerja. Ini merupakan langkah penting pertama menuju sebuah gedung prediksi tidak hanya deskriptif model organisasi. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Para pemimpin dan manajer dari suatu organisasi dapat dilihat dari segi fungsi-fungsi khusus yang mereka layani atau perilaku di mana mereka terlibat. Menurut perspektif dominan tentang kepemimpinan dalam abad ke-20, telah kepemimpinan sebagai manajemen yang efektif, manajemen dan kepemimpinan yang lebih tepat dilihat. Bagaimanapun sebagai proses yang berbeda, sifat khas dari proses ini dapat dipahami menggunakan kurung 1978 Burns konsep otoritas, biokrasi, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. A. Birokrasi otoritas. Sifat manajemen birokrasi dan administrasi disorot oleh fitur mendefinisikan tingkat 3 sistem hierarki dan koordinasi. Di sini manajer dipandang terutama sebagai Taylor dan Weber, memandang mereka sebagai koordinator, pengawas dan penyalur sumber daya. Birokrasi manajer mengandalkan otoritas, hierarkis, aturan, dan ancaman hukuman untuk melaksanakan tugas-tugas yang diresepkan mereka dan mempertahankan efektivitas organisasi. Luka bakar, kurung 1978, dan lain-lain telah menunjukkan bahwa pemimpin pemerintah hanya dengan kekuasaan dan otoritas sah, bukan pemimpin sama sekali. Lain telah membuat pembedaan serupa antar manajer yang menggunakan kebijakan yang ada struktur. Pembedaan serupa antara manajer yang menggunakan kebijakan yang ada struktur untuk mengalokasikan sumber daya dan mempertahankan kinerja organisasi, dan pemimpin yang memulai perubahan dan pengembangan organisasi, misalnya Jelinek 1977. Kepemimpinan transaksional, luka bakar 1978, menyatakan bahwa peran dan perilaku pemimpin dan Masuk ke dalam materi penerapan model Brooke-Litwin pada perubahan organisasi. Model Brooke-Litwin dapat melayani ilmiah dan empiris serta praktis. Peneliti juga dapat menggunakan model untuk mendefinisikan variabel organisasi, sedangkan praktisi dapat menggunakan model untuk membantu perubahan. Nah, salah satunya kunci untuk menggunakan model Brooke-Litwin itu yaitu efektif untuk menemukan tuas dan memfasilitasi perubahan organisasi yang abadi. Nah, meskipun model Brooke-Litwin ini adalah model kausal yang berguna untuk tujuan diagnostik,
tidak menguraikan cara-cara khusus di mana perubahan itu terjadi. Artinya, model tersebut menunjukkan variabel yang berubah dalam rangka untuk memacu transformasional atau mengubah transiksional, tapi tidak merinci persis bagaimana melakukannya. Jadi kita memahami mengapa dan apa sehingga dapat memahami bagaimana tentu memfasilitasi pengembangan organisasi yang belajar. Nah, adaptif dari sistem ini dapat digunakan untuk mensintesis dan mengintegrasikan literatur saat ini tentang perubahan organisasi dan pembelajaran organisasi. Meskipun jelas terkait literatur terbaru pada pembelajaran organisasi, sebagian besar tetap terpisah dari bekerja paralel pada pengembangan organisasi dan perubahan transformasional. Diagnosis organisasi diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk memahami dan menjelaskan kondisi aktual suatu organisasi, termasuk permasalahan yang dihadapinya, kekuatan dan kelemahannya, tantangan yang dihadapinya, interaksi dengan lingkungannya, dan pengaruh faktor-faktor tersebut. Terdapat 12 model diagnosis dalam pengembangan organisasi. Salah satunya yaitu Burke-Litwin Model of Organizational Performance and Change, bertujuan untuk memodelkan posisi dari elemen-elemen transformasional dan elemen-elemen transaksional dalam menyikapi satu dorongan perubahan tertentu. Model ini berguna untuk memahami proses perubahan organisasi adalah Burke-Litwin. Ubah model diterbitkan oleh Georgi Halitwin dan melanjutkan kesimpulan dari April. Dengan menggunakan model dapat mempelajari variabel organisasi untuk berubah dan mengapa. Kemudian dapat menggunakan pemahaman ini untuk menganalisis, mendiagnosis, dan bahkan memprediksi efek dari perubahan di seluruh organisasi. Model Burke-Litwin digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan faktor-faktor yang sangat penting untuk inisiatif perubahan yang berhasil. Model of Organizational Performance and Change dikenal juga sebagai model Burke-Litwin, menunjukkan keterkaitan yang berhipotesis bagaimana kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dimensi organisasi dan lingkungan yang merupakan kunci keberhasilan perubahan dan menunjukkan bagaimana dimensi ini harus dihubungkan secara kausal untuk mencapai perubahan kinerja. Oke. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.